Ya, halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Jadi di podcast ini tuh kami akan membahas seputar isu-isu global, teknologi, dan bagaimana itu semua nyambung ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, podcast ini tuh tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan global TIK. Di sini gua Melki, dan gua nggak sendiri, teman gua. Ya, dan saya Hita. Hai semuanya. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin topik yang kalau dengar dari istilahnya mungkin kedengarannya agak berat, yaitu soal ketimpangan digital. Tapi tenang aja, seperti biasa kita bakal bahas dengan gaya yang santai, bahasa yang sederhana, karena sebenarnya ini itu yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Bener gak, Kita? Iya, betul sekali, Melki. Kayak ada yang punya WiFi kencang, HP canggih, bisa ngapa-ngapain online. Tapi di sisi lain, ada juga yang nggak usah ini deh, nggak usah internet deh, punya HP aja susah. Lihat, kasihan banget. Nah, bener banget, ketimpangan digital itu terjadi waktu sebagian masyarakat belum punya akses memadai ke internet, perangkat digital, atau bahkan pengetahuan dasar soal teknologi. Ini tuh bukan cuma soal hiburan, tapi juga soal pendidikan, informasi, bahkan pekerjaan. Nah, jadi misalnya anak-anak sekolah di desa nih, susah pasti mereka ikut belajar online karena pasti satu nggak ada sinyal. Terus juga orang tuanya juga bingung gimana caranya isi formulir online. Aku pernah sih bantuin tetangga kayak gitu, kasihan juga. Ya. Gue juga pernah sih bantuin orang tua, orang tua gue sendiri, ibu gue sendiri. Kadang kayak orang tua tuh masih ada beberapa hal yang kayak dia tuh nggak ngerti gaptek lah istilahnya. Itu itu tadi tuh contoh nyata dari ketimpangan digital. Tapi untungnya teknologi informasi dan komunikasi bisa juga jadi solusinya. Misalnya nih kayak ada program belajar daring yang bisa diakses gratis atau pelatihan digital buat guru dan orang tua di daerah-daerah terpencil. Bener juga tuh, sekarang udah 2025 gini, banyak aplikasi yang udah ringan banget, udah bisa jalan di HP yang mungkin kurang bagus, kurang up to date lah. Jadi makin banyak orang bisa ikut belajar online. Contohnya apa tak? Kalau boleh tahu tak? Aplikasi yang ringan itu apa tak? Aplikasi yang ringan, Ruang Guru ringan tuh. Ruang Guru lumayan ringan sih. Sama satu lagi Duolingo tuh buat kita belajar bahasa-bahasa Oh asing iya, tuh. bener bener banget Duolingo. Gue juga install Duolingo dan itu tuh apa ya, bener-bener ngemudahin banget buat belajar bahasa Inggris, ya nggak sih? Iya, tapi Out of topic. nilai bahasa Inggris lu berapa kemarin? Oh, PRT gua Iya. 500, bagus Oh, lah, lumayan lah ya. ya masih di 500 ya, masih bagus lah. Oke, itu agak out of topic sih. Lanjut Betul. nih. Kayak sekarang kan tadi kita bahas aplikasi-aplikasi yang ringan ya. Selanjutnya itu yang penting bukan itu, tak ada juga Apa tuh? literasi digital supaya orang nggak cuma bisa buka aplikasi tapi juga ngerti cara pakainya gimana dan nggak gampang percaya sama berita-berita yang belum benar faktanya gitu. Benar sekali tuh Melki. Hoax-hoax itu bahaya banget. Apalagi kalau generasi digital, generasi kita tuh kan generasi digital, apa-apa digital, apa-apa digital. Anak-anak kecil tiba-tiba tahu info palsu. Jadi kita Iya, ini sih semua orang harus bisa bantu ngajarin orang sekitar untuk setidaknya nggak ikut-ikutan nyebar info palsu sih harus dipastiin dulu faktanya gimana. bener. Kayak generasi kita sekarang nih, generasi Z, gampang banget percaya sama berita-berita dari TikTok, terus langsung diserap langsung tanpa kayak dicek lagi kebenarannya gitu. Jadi walaupun ketimpangan digital itu nyata, kalau kita sadar dan saling bantu, pelan-pelan tuh bisa dikurangin. Teknologi itu juga harusnya nyambungin, bukan malah bikin kita
makin jauh dari informasi-informasi itu. Betul. Apalagi apa, AI. AI kan sekarang makin ngeri tuh, ada video-video yang bisa dibuat sama AI gitu tuh. Menurut Melki gimana tuh soal Menurut gue AI? AI ngeri banget, ya nggak? Bayangin orang tua yang nggak tahu kalau itu tuh buatan AI. Kan Ya. kemarin baru aja gue nonton konten, jadi orang tuh nge-prom kayak konten AI itu, woi yang benar nih, kayak misalnya contoh yang bikin konten itu namanya Jambul gitu, woi yang benar nih si Jambul bikinin gue nyuruh loncat dari helikopter padahal gue udah tua. Terus kayak orang bisa percaya nggak sih itu tuh kayak real banget. Iya gitu tuh, bener tuh yang orang tua loncat dari pesawat tuh, kacau banget tuh orang yang buat prom-prom Kacau, begitu tuh. Aduh. kacau. Terus Ya kayak kan, apalagi sih ketimpangan digital itu, jujur gue belum apa ya, mostly sih di AI sih menurut gua sih. AI sih benar sih. Karena sekarang AI bisa ngapain aja. Untuk pekerjaan kita juga bisa, kita sebagai anak kuliahan yang kerja di IT, yang bakalan nantinya kerja di IT. Menurut lu gimana? Itu bakalan untuk membantu kita atau malah menggantikan pekerjaan kita? Harusnya sih AI ngebantu kita ya. Kayak di tugas perkuliahan ini juga kita banyak banget dibantu sama AI. Cuman karena kalau kita nggak bijak menggunakan AI, takutnya nanti di masa depan bukannya kita malah terbantu, malah digantikan sama AI. Jadi kalau menurut lu nih sebagai mahasiswa IT, solusinya supaya kita nggak digantiin sama AI gimana? Menurut gue sih kita tetap harus belajar sih ya, bukan ngandelin, bukan belajar prom ya, belajar kayak belajar materinya nggak apa-apa. Materinya dari AI-nya kita ngasih prom, ringkasin ini, bikin materi ini untuk materi ini untuk topik ini, gitulah. Tapi yang penting kita harus buka mata aja gitu, jangan tiba-tiba tutup mata terus kita tulis prom tiba-tiba selesai gitu. Kayak codingan-codingan gitu kan tinggal taruh aja prompt, saya ingin ini, begini 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 selesai gitu kan. Orang juga kalau kayak gitu mah males gaji orang IT, mendingan langsung mereka nyari orang yang ini ngerti prompt lebih advance lagi. Tapi kayak sekarang udah ada tahu pekerjaan buat prompt engineer. Betul, Lu itu tau nggak? mengerikan prompt engineer itu. Karena Takut. gue baru sih baca tadi apa namanya kayak community guideline-nya gitu sama polisinya AI open source gitu. Dia emang nggak bisa eh, bikin sesuatu kayak pornografi, cara gimana ngehack suatu situs gitu-gitu. Tapi ada caranya, jadi backdoornya gitulah, gimana caranya kita ngelabuin. Misalnya kita contoh lah ChatGPT gitu. Itu ada caranya kita ngasih prompt spesifik, jadi dia bisa nembus semuanya. Jadi dia bisa bikin semua hal-hal yang dia harusnya nggak boleh bisa buat. Oh, paham, paham. Kadang kan kayak GPT tuh ada restriknya kan. Misal kita nyuruh buat ngehack. Kadang GPT ngasih, oh maaf saya tidak bisa bantu ini. Tapi ada pekerjaan prompt engineer ini buat ngehack kalau GPT tuh akhirnya bisa ngelakuin hal-hal yang tadinya nggak bisa dilakuin sama orang-orang biasa gitu nggak? Bener gak? Betul begitu. Makanya kan itu pekerjaan yang serem sih sebenarnya menurut gua, karena kalau lu tergoda dikit ya lu bisa gunain itu bagi hal-hal yang jahat. Itu dia sih, kita harus lebih bikin masyarakat jadi lebih terbuka lagi lah, jadi sadar gitu loh tentang kehadiran AI itu. Nah, buat penutup nih, Kenapa? jadi mau kasih Lu putus-putus. solusi dari jadi serius tak. Apa? Ini nih ketimbangan digital nih, wifi-nya nge-lag. Wifi-nya nge-lag ya. Padahal masih awal bulan nih kita Siapa belum kena. putus-putus nggak? Enggak.
Udah nggak ya? Padahal masih Itu tadi awal salah bulan. satu contoh ketimpangan digital ya guys di Telkom University ini. Wifi-nya jelek ya. Aduh, Nah, ngomong-ngomong tadi WiFi nge-lag, berarti itu pembangunan infrastruktur yang belum merata nggak sih, Tak? betul. Dan apa namanya? Masuknya? Orang sekarang kan buatku kan yang penting murah dan cepat. Misalnya kalau pakai beton tuh lebih murah daripada pakai hebel. Itu kan ngaruh juga ke sinyal. Sinyal nggak bisa nembus beton kan. Makanya jadi kalau Oh routernya iya. ada di bawah, lu nya di atas, itu ada beton gitu susah buat dapat sinyalnya. Buat penutup nih, Tak. Solusi buat ngatasin ketimpangan digital apa ya? Solusinya sih harus bikin sosialisasi sih biar masyarakat kayak tahu gitu loh ada AI gitu loh. Kalau di kalau kita mikirnya buat positif bisa positif, banyak positifnya. Kalau buat negatif Iya. lebih banyak lagi buat negatifnya memang. Berarti Jadi solusinya apa tadi sosialisasi iya mengenai sih, orang harus lebih kalau ada sadar, AI. orang harus lebih Terus gue sadar. mau nambahin mungkin pembangunan infrastruktur digital lebih diperluas lagi ya nggak sih? Karena kan di Indonesia ini Betul, luas banget. Ada namanya sebutan daerah 3T, daerah terpencil, daerah tertinggal gitu kan. Nah, di betul, situ tuh akses-akses buat jaringan internetnya kayak BTS-nya tuh belum ada. Terus jaringan listriknya juga belum ada. Mungkin itu satu, pembangunan infrastruktur digital. Nah, yang kedua tuh penyediaan perangkat kayak mungkin siswa-siswa tuh kayak di daerah yang terpencil ini mulai dikenalin sama laptop gitu, handphone. Karena mereka gadget-gadget. buat beli handphone aja nggak mampu kan. Banyak yang nggak mampu buat beli alat-alat digital. Betul, apalagi sekarang mahal Terus, sekali. nah, bora-bora mau mikir beli iPhone, kan? Ya mahal, Buat makan aja mahal. kadang mereka masih nyari di laut di hutan ya. Iya, itu sih mungkin subsidi dari pemerintah salah satunya. Terus ya itu benar subsidi dari pemerintah itu maksudnya ke kolaborasi lintas sektor. Jadi kayak kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas untuk memperluas akses dan edukasi. Mungkin juga bisa dari program CSR dari perusahaan teknologi untuk menjangkau daerah tertinggal. Yang enggak benar Kak? Betul sekali. Oke, terima kasih Melki. Semoga obrolan kita hari ini bisa bikin teman-teman lebih peduli dan paham lagi soal isu-isu ini. Pokoknya tentang ketimpangan digital tuh semua. Jangan sampai lupa. Jadi pengguna digital yang cerdas dan peduli juga sih. Harus. Benar. Makasih kita udah podcast bareng sama kita berdua ya. Udah ngobrolin banyak Yes. tentang ketimpangan digital. Mungkin segitu aja. Dadah, sampai ketemu nanti. Dadah. Dah.